anak-anak yang mulai menunjukkan perilaku-perilaku seperti menggesek-gesekkan kelaminnya, memegang-megang kelaminnya gitu ya. Maka kita evaluasi, kita tanyakan kenapa melakukan itu, kemudian kita edukasi bahwa hal itu akan melukai, akan membuat sakit, dan kemudian kita alihkan perhatiannya. Jangan dilarang. Semakin dilarang biasanya akan semakin sering dia melakukan karena dia menemukan kenyamanan di situ. Kemudian kita berikan dia aktivitas yang banyak supaya dia tidak terpikir untuk melakukan hal itu lagi. Dan kemudian untuk mencegah anak terpapar dengan konten-konten pornografi yang bisa memicu perilaku seksual yang lebih dini atau perilaku seksual yang menyimpang, maka orang tua sebaiknya memasang aplikasi ya untuk menjaga agar anak tidak bisa searching atau mengakses konten-konten yang di luar untuk usianya ya. Halo, selamat malam Mams and Dad semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana semuanya kabarnya? Baik-baik? Dok, kita bisa segera mulai ya? Silakan dokter, mau nyapa Mams and Dad dan mau share screen, silakan dok. Ya. Terima kasih Bu Asyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Moms and Dad semua. Senang sekali pada malam hari ini saya bisa berbagi bersama Moms and Dad semua untuk membicarakan satu topik yang sepertinya mungkin kurang populer ya, bahkan dianggap tabu oleh sebagian orang tua. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya untuk Moms and Dad semua. Saya mohon untuk bisa share screen dulu. Jadi kita akan bahas tentang bagaimana pendidikan seks anak usia dini ya. Nah, jadi akan saya bahas nanti mengapa sih pendidikan seks ini penting, apa yang disebut dengan pendidikan seks, bagaimana memberikan pendidikan seks untuk anak dan tahapannya seperti apa. Nah, sebagai pendahuluan tadi sudah saya sampaikan pendidikan seks ini seringkali dianggap tabu ya oleh orang tua. Hal ini mengakibatkan anak-anak justru mencari informasi sendiri dari sumber-sumber yang tidak tepat. Karena nalurinya seorang anak gitu ya, mereka memang ingin tahu hal-hal yang baru, hal-hal yang membuat mereka merasa penasaran gitu ya. Jadi pasti mereka akan mencari dari sumber-sumber yang lain. Nah, anak ini tidak mengetahui gitu ya, bagaimana cara melindungi dirinya juga. Jadi mereka rentan menjadi korban kekerasan seksual. Nah, ketika mereka mencari ya mengenai topik-topik yang berkaitan dengan seks ini, mereka bisa kemudian tertangkap tanda petik gitu ya, tertangkap oleh predator-predator yang memang memanfaatkan anak-anak yang surfing, yang searching ke media sosial untuk mencari bahan-bahan atau informasi-informasi mengenai pendidikan seks ini. Dan kita juga bisa lihat ya bahwa dewasa ini kita baca berita, kita mendengar berita bahwa korban dan pelaku kekerasan seksual itu semakin muda. Mungkin ayah bunda pernah mendengar gitu ya, Moms and Dad pernah mendengar beberapa waktu yang lalu, ada anak usia 8 tahun yang dia melecehkan tetangganya yang usianya 5 tahun. Kita bisa bayangkan gitu, anak 8 tahun melakukan hal itu terhadap anak usia 5 tahun. Jadi semakin hari korban kekerasan seksual itu semakin muda. Tidak hanya korbannya, tapi juga pelakunya. Dan ini membuat kita semakin khawatir. Nah, sehingga edukasi seks yang diberikan sejak dini ini akan membuat anak menjadi lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Dia berani menjaga kehormatan dirinya. Dia tahu apa yang harus dijaga, dia tahu apa yang tidak boleh dilakukan terhadap dirinya. Dan anak-anak yang menerima edukasi seks yang baik, maka dia akan menunda kegiatan seks dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, serta penyakit menular seksual. Karena dia paham tadi ya, ada risiko-risiko dari perilaku-perilaku yang dilakukan sebelum waktunya. Nah, jadi apa itu pendidikan seks? Pendidikan seksual atau edukasi seks ini adalah kegiatan untuk mengajarkan tentang kesehatan reproduksi. Ya, jadi dia bukan suatu pendidikan untuk mengajarkan orang melakukan seks, bukan. Ya. Dia adalah kegiatan untuk mengajarkan tentang kesehatan reproduksi.
Seks sendiri secara bahasa artinya adalah jenis kelamin yang membedakan seorang pria dan wanita secara biologis. Nah, pendidikan seks pada anak usia dini itu dimulai dari bagaimana kita memperkenalkan bagian tubuh seorang anak. Oh, kamu punya kepala, kamu punya tangan, kamu punya perut, nah kamu juga punya genitalia. Gitu. Jadi mengajarkan bagian tubuh anak termasuk organ reproduksinya. Mengajarkan konsep perbedaan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Mama perempuan beda dengan adik laki-laki, adik sama seperti papa. Gitu ya. Jadi membedakan konsep laki-laki dan perempuan. Mengajarkan bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh disentuh atau dilihat orang lain, dan fungsi dari organ seks atau reproduksi mereka. Nah, kalau kita balik ke belakang gitu ya, kita pelajari kenapa sih kita perlu mempelajari pendidikan seks ini secara bertahap, memberikannya kepada seorang anak, karena ada yang namanya perkembangan psikoseksual seorang anak ya. Nah, dalam perkembangan psikoseksual seorang anak ini memang ada tahapannya ya, ada tahapannya anak itu mempelajari tubuhnya gitu ya, yang berhubungan dengan fungsi seksual tadi. Nah, usia 0 sampai dengan 1 tahun terkenal sebagai masa oral. Di masa ini, anak mendapatkan kepuasan dengan mengaktifasi oralnya atau mulutnya. Jadi dia memuaskan dirinya dengan makan, dengan memasukkan tangan ke dalam mulut, memasukkan semua benda ke dalam mulut. Ya. Ini adalah di masa oral. Nah, di usia 1 sampai dengan 3 tahun, kita kenal sebagai masa anal. Ya, pada masa ini anak mulai senang menahan buang air besar dan buang air kecil. Dia merasakan ada sensasi gitu, ada sensasi yang berbeda ketika dia bisa menahan buang air besar dan buang air kecilnya. Dan kemudian di usia 3 sampai dengan 5 tahun atau disebut sebagai fase falik, anak mulai menyadari perbedaan laki-laki dan perempuan. Kenapa mama punya payudara, mama kok bisa menyusui, aku nggak bisa. Aku nggak punya. Jadi dia mulai memperhatikan ada perbedaan nih antara mamanya dengan papanya, ya. Mulai merasa curious, merasa ingin tahu ya, organ genitalnya. Jadi seringkali ini orang tua pada usia-usia ini datang ke dokter gimana caranya anak saya kok suka main-mainin kelaminnya gitu ya. Nah, apakah itu berbahaya apa enggak, Dok? Jadi pada usia ini memang normal terjadi anak mulai tertarik dengan anggota badannya termasuk organ genitalia. Kemudian di usia 5 sampai dengan 12 tahun disebut sebagai fase latensi. Nah, pada fase ini kenapa disebut sebagai masa laten? Karena di usia ini sebenarnya sangat terjadi perkembangan motorik dan kognitif yang sangat pesat. Dan di usia yang pesat ini gitu ya, usia perkembangan motorik dan kognitif yang pesat ini, anak tidak ada pikiran untuk memikirkan hal-hal yang berbau seksual, kecuali anak yang mendapat paparan pornografi atau dia pernah dilibatkan dalam aktivitas yang berbau seksual gitu atau sensual gitu ya. Maka di usia ini kemudian bisa muncul gitu perilaku-perilaku yang menyimpang seperti yang tadi saya ceritakan di awal, ada anak usia 8 tahun yang melecehkan tetangganya usia 5 tahun gitu ya. Nah, secara naturalnya sebenarnya masa ini adalah masa laten. Anak sibuk dengan mengeksplorasi dunia sekolahnya gitu ya, bergaul dengan teman, bermain ini, bermain itu, belajar ini, belajar itu. Jadi dia tidak ada pemikiran-pemikiran yang ke arah organ genitalianya atau ke arah seksual. Nah, di usia remaja dia akan memasuki fase genital. Ya, usia remaja 12 sampai dengan 18 tahun ditandai dengan perkembangan organ-organ seksual sekunder. Ya, seorang anak perempuan akan tumbuh payudara, akan tumbuh rambut pubis, ya, kemudian badannya juga menjadi lebih besar, lebih menyerupai wanita dewasa. Sedangkan yang laki-laki juga mulai muncul tanda maskulinisasi, mulai ada suaranya mulai makin berat, kemudian ada tumbuh rambut-rambut, ya, dan juga mulai mimpi basah gitu. Dan perkembangan organ seks sekunder ini yang dibarengi dengan hormonal kemudian memunculkan gairah-gairah gitu ya, keinginan-keinginan untuk mengeksplorasi lebih jauh
hubungan dengan lawan jenis, mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis. Rasa cinta pada keluarga itu mulai beralih gitu ya kepada teman sebaya. Dan ada ketertarikan tadi ya terhadap lawan jenisnya. Nah, jadi ini adalah fase perkembangan psikoseksual seorang anak yang melatar belakangi bagaimana kita memberikan pendidikan seksual atau penting kita memberikan pendidikan seksual sejak dini. Nah, alasan lain kenapa pendidikan seks pada anak itu penting, kalau kita baca berita ya, ayah bunda, moms and dad semua, itu sangat miris sekali. Gitu ya. Bahkan berulang kali media atau Komnas Anak, KPAI gitu ya, itu menyatakan Kemen PPA bahkan ya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual. Kalau kita baca berita itu sungguh sangat mengerikan gitu ya, bagaimana ada pemerkosaan anak umur 15 tahun oleh 11 pria gitu, itu bagaimana bisa terjadi. Ada berita bahwa 80% kasus kekerasan seksual itu melibatkan anak-anak ya. Ada berita juga bahwa 80% kasus kekerasan seksual ini korbannya adalah anak di bawah usia gitu. Jadi berita-berita ini sungguh sangat menyedihkan gitu ya. Bahkan kalaupun kekerasan seksual itu tidak fisik gitu ya, tidak kontak langsung, tapi ternyata terjadi kekerasan seksual yang lain yang melalui media sosial atau media digital, disebut sebagai pornografi. Ada juga kemudian anak di grooming gitu ya, jadi dia dikontak, didekati oleh predator-predator melalui media sosial, tapi kemudian dimanfaatkan untuk bisa memenuhi kebutuhan seksual dari predatornya, disuruh mengirimkan foto-foto yang memperlihatkan anggota tubuh gitu ya, atau diajak untuk berbicara hal-hal yang belum pantas untuk usianya seperti itu. Dan Kemenkominfo menyebut bahwa dia sudah memblokir 1,2 juta situs pornografi. Kita bayangkan itu yang diblokir. Bisa jadi banyak lagi yang belum diblokir. Jadi segitu banyaknya situs-situs pornografi. Dan dengan rasa ingin tahu anak yang besar, mereka juga saat ini akses kepada dunia internet itu sudah semakin mudah, hampir setiap anak itu memegang gadget di tangannya, maka mereka sangat rentan untuk mendapatkan informasi mengenai seks dari sumber yang tidak bertanggung jawab. Bahkan mereka kemudian bisa menjadi korban kekerasan seksual di dunia maya, atau mereka kemudian mengadopsi perilaku seks berisiko ataupun menyimpang. Nah, jadi bagaimana kita memberikan pendidikan seks pada seorang anak? Prinsipnya yang pertama, gunakan bahasa yang sesederhana mungkin dan mudah dimengerti. Perkenalkan bertahap sesuai usia, sesuai tahapan perkembangan psikoseksual seorang anak. Kita bisa gunakan alat bantu, buku, gambar, ilustrasi ya, untuk memudahkan kita menjelaskan mengenai pendidikan seks ini. Nah, ini adalah tahapan pendidikan seks untuk anak. Untuk anak usia 1 sampai dengan 2 tahun ya, untuk usia 1 sampai dengan 2 tahun, target kita adalah memperkenalkan nama, anggota badan, termasuk organ seksual atau kelamin atau genitalia, menggunakan bahasa yang baku. Jadi, anak laki-laki, adik laki-laki, adik punya penis gitu. Kalau kakak perempuan, kakak punyanya vagina, punya payudara, berbeda. Jadi, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang malah membingungkan gitu ya. Adik punya burung dan sebagainya, itu malah menyesatkan gitu, karena nanti dia nggak ngerti gitu. Itu burung bisa lepas terbang gitu. Kok pulsa enggak? Nah, jadi susah buat seorang anak untuk menganalogikan ya. Jadi kita kenalkan juga fungsinya. Fungsinya untuk pipis, ini fungsinya untuk pup. Kemudian kapan boleh dibuka. Jadi kita yang mengkondisikan kapan organ genitalia itu boleh terbuka gitu. Misalnya ketika berkunjung ke dokter ya, atau ketika misalnya di kamar mandi dimandikan oleh orang tuanya, oleh ibunya, atau oleh pengasuhnya gitu ya, itu boleh dibuka. Tapi ketika di tempat umum, usahakan kita juga menjaga privasi anak gitu. Jadi tidak sembarangan anak itu dibiarkan telanjang gitu ya, terus kemana-mana. Jadi kita bisa belajar untuk menghargai juga untuk privasi anak.
Nah, untuk tahap anak usia 2 sampai dengan 5 tahun, maka target kita selain memperkenalkan tubuh kita, tadi ya, bagian tubuh dan nama serta fungsi yang benar, kita ceritakan juga perbedaan laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau mama bisa melahirkan, kalau papa nggak bisa karena papa laki-laki, adik juga laki-laki, gitu ya. Seperti itu. Mama punya payudara, makanya mama bisa menyusui. Kalau papa nggak punya, papa payudaranya nggak bisa besar, nggak bisa memproduksi ASI, jadi tidak bisa menyusui. Jadi hal-hal seperti itu kita mulai perkenalkan. Kemudian privasi. Nah, kita mulai memperkenalkan privasi. Bagian mana yang merupakan privasi? Kemaluan, bokong, dada, dan kepada siapa boleh diperlihatkan. Ya. Adik kalau misalnya ada orang nanti yang mau buka-buka rok adik, nggak boleh adik, gitu ya. Jadi kita mengajarkan privasi ya, privasi dari anggota badannya tadi. Ajarkan anak untuk meminta izin sebelum masuk kamar, menutup badan ketika keluar kamar mandi. Jadi kita pun mengkondisikan anak usia 2 sampai 5 tahun mandinya kan masih biasanya dibantu ya ayah bunda ya, moms and dad. Jadi kita pun mengkondisikan dia memahami, menghargai badannya gitu, menghargai tubuhnya. Sehingga ketika keluar dari kamar mandi, adik pakai handuk dulu, malu. Gitu. Jadi mengajarkan rasa malu, gitu. Mengajarkan bahwa ini adalah area privasi dan aku harus lindungi, kayak gitu. Kemudian mengajarkan tentang sentuhan, siapa dan kapan boleh memegang kemaluan. Ya, jadi usia 2 sampai 5 tahun tadi kalau kita belajar perkembangan psikoseksual, mereka sudah mulai penasaran, curious dengan anggota tubuhnya, termasuk genitalianya. Jadi kita mesti edukasi siapa dan kapan yang boleh memegang kemaluan, tidak boleh memainkan kemaluan di tempat umum, gitu ya. Sebagaimana sentuhan yang diperbolehkan dan tidak boleh. Jadi kita ajarkan kalau misalnya sentuhan karena sayang, misalnya adik disentuh di kepala, disentuh di tangan, disentuh di kaki, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya adik disentuh di mulut, cium di bibir gitu ya, atau di dada dipegang, atau di kemaluan, maka itu tidak boleh. Gitu. Itu sentuhan yang tidak boleh. Ini adalah area pribadi, tidak boleh ada yang pegang, termasuk juga daerah bokong. Jadi kita ajarkan kepada mereka bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh, dan mana sentuhan sayang, gitu ya, mana sentuhan sayang. Kemudian kita ajarkan juga tentang body awareness, ownership. Jadi kita mengajarkan bahwa anak-anak boleh menolak, gitu ya, ketika ada yang mau menyentuhnya, ada orang asing yang mau tidak dikenal ingin menyentuhnya, kecuali ibu, dokter, dan perawat atau pengasuhnya. Ya. Jadi dia memahami gitu ya bahwa dia bisa menolak ketika misalnya ada orang yang ingin menyentuh dia. Gitu. Dari awal kita sudah mengajarkan dia boleh mempertahankan dirinya dengan menolak ketika ada yang menyentuh. Dan kemudian kita ajarkan juga bahwa adik tidak boleh memeluk, mencium, menyentuh orang tanpa seizinnya. Jadi kita belajar juga bahwa anak menghargai, dia menghargai orang lain dengan menjaga privasi mereka. Nah, untuk anak usia 5 sampai dengan 8 tahun atau usia pertengahan, maka kita selain mengajarkan tubuh kita lebih dalam lagi gitu ya, kita ajarkan tentang organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan, ada testis gitu ya, ada kemudian ada payudara tadi misalnya ya, ada rahim gitu ya pada wanita. Nah, kita juga tetap mengajarkan tentang bagaimana menjaga tubuh dan menolak bila ada yang menyentuh. Nah, kita mulai memperkenalkan tentang pubertas. Karena pada anak perempuan, pubertas itu bisa dimulai sejak usia 8 sampai dengan 12 tahun. Ya. Jadi kita mulai memperkenalkan bahwa tubuh mereka nanti akan berubah. Mereka akan mengalami yang namanya pubertas. Ya. Masing-masing anak laki-laki dan perempuan. Nah, pubertas ini mereka tubuhnya akan berubah menjadi seperti orang dewasa, kemudian ada perubahan emosional, perubahan fisik terutama di organ genitalianya, gitu ya. Jadi itu mulai kita sounding, mulai kita bikin awareness gitu ya, membuat mereka paham bahwa tubuh mereka nanti akan berubah. Nah, kemudian biasanya di usia 5 sampai dengan 8 tahun ini mereka sudah mulai bertanya tentang dari mana datangnya bayi. Ya. Dari mana datangnya bayi. Nah,
kita bisa menjelaskan dari konsep bahwa semua makhluk hidup itu bisa bereproduksi. Semua makhluk hidup bereproduksi. Kambing melahirkan, sapi melahirkan juga. Nah, kalau ayam mereka bertelur, tapi kemudian telur itu keluar ayam kecilnya, gitu, ayam bayinya, gitu, anak ayamnya. Pada manusia maka bayi itu akan tumbuh di dalam rahim ibunya. Gitu. Nah, membuat bayi ini perlu sperma dari ayah dan sel telur dari ibu. Kemudian nanti ketika sudah bertemu sel telur dan sperma, maka bayi itu akan tumbuh di rahim ibu dan kemudian bayi itu akan keluar melalui perut ataupun melalui vagina. Nah, kalau kita sudah memperkenalkan di usia-usia sebelumnya tentang organ reproduksi mereka, nama-nama yang baku gitu ya untuk organ reproduksi mereka, maka menjelaskan hal ini menjadi sesuatu yang lebih mudah ya. Nah, kemudian penting menyampaikan dalam bahasa yang sederhana dan singkat. Artinya tidak perlu terlalu rumit gitu ya. Ini adalah contoh gambarnya gitu ya. Kalau misalnya ada perempuan, laki-laki gitu ya, maka bisa menghasilkan bayi. Kira-kira sesederhana ini konsepnya. Nah, kemudian mungkin mereka yang anak-anak yang punya rasa ingin tahu yang besar gitu ya, mereka akan nanya gitu tentang sexual intercourse gitu ya, aktivitas seksual orang dewasa. Nah, pada pertanyaan-pertanyaan ini maka kita bisa menjelaskan dengan bahasa yang sederhana juga ya, bahwa bayi itu terbentuk tadi ketika sperma meninggalkan penis masuk ke vagina wanita. Dia mencari jalan, mencari sel telur. Nah, ketika sperma dan sel telur bertemu, mereka tumbuh kemudian menjadi seorang bayi di rahim ibunya. Nah, kalau misalnya antara laki-laki dan perempuan, papa mama, mereka boleh melakukan pelukan, ciuman, sentuhan gitu ya, karena itu menunjukkan rasa sayang gitu ya, dan itu biasa dilakukan oleh ayah dan bunda. Jadi kita menekankan ayah dan bunda, artinya ada perkawinan di sini, bahwa itu tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah gitu ya. Jadi bila anak tidak menanyakan apakah kita boleh tetap memberitahukan, kita lemparkan saja pertanyaan ya. Kakak tahu nggak bayi asalnya dari mana? Karena who knows gitu ya, bisa saja mereka sudah tahu dan mendapatkan informasi itu dari temannya, dari video, dari nonton di YouTube, gitu ya, dan sebagainya. Jadi ketika ternyata mereka menjawab mereka tahu, kalau informasi apa yang mereka pahami itu tidak tepat, kita bisa luruskan. Nah, hal lain yang harus kita edukasi pada anak usia 5-8 tahun adalah tentang sexual behavior. Kita harus ingat bahwa di usia ini anak-anak kan tadi sudah mulai rasa ingin tahunya sudah mulai ada. Jadi ketika mereka searching di internet gitu ya, mungkin ada muncul gambar-gambar yang belum pantas untuk mereka lihat ya, atau konten-konten pornografi, maka kita mesti mengedukasi gitu, apa sih yang boleh dilihat, apa yang tidak boleh dilihat gitu ya. Dan kita juga mesti menyadari bahwa pada usia ini mungkin muncul perilaku masturbasi. Bisa jadi perilaku masturbasi ini sudah mulai ada rangsangan atau ada pemicu dari aktivitas seksual yang mereka lihat atau gambar-gambar pornografi yang mereka lihat. Gitu ya. Tapi bisa juga mereka melakukan masturbasi tapi tidak ada pemikiran negatif ke arah seksual. Ada anak-anak yang mereka menemukan kenyamanan melakukan hal itu karena bosan, gitu ya, yang kurang aktivitas, yang kurang aktivitas dan kurang mendapat perhatian, biasanya mereka cenderung melakukan itu dan itu membuat mereka menjadi tenang. Gitu. Jadi mereka tahunya bahwa itu adalah suatu aktivitas yang membuat mereka tenang. Mereka tidak ada pemikiran ke arah seksual gitu ya. Tapi pada anak-anak yang pernah mendapatkan paparan dengan pornografi, bisa jadi ini adalah perilaku yang disebabkan karena terpicu oleh konten pornografi yang mereka lihat. Dan pada usia ini juga mereka mungkin mulai penasaran dan memasukkan benda-benda asing ke kemaluan atau organ genitalianya. Ini harus kita edukasi bahwa organ genitalia tidak boleh dimasukin apa-apa gitu ya. Itu adalah anggota tubuh yang harus dijaga oleh mereka. Nah, jadi perilaku seksual ini ada
ada aturan ya, ada aturan yang boleh dan tidak, ada yang boleh dilihat dan tidak boleh, tadi yang harus kita tekankan. Dan juga ada bagian-bagian tubuh yang memang terasa nyaman atau menyenangkan bila disentuh, tapi itu bagusnya tidak dilakukan gitu ya. Jadi ini yang mesti kita tekankan juga. Nah, hal lain yang penting untuk kita lakukan dalam rangka edukasi tentang seks ini atau pendidikan seks pada anak usia dini adalah bagaimana kita mengedukasi anak untuk menjaga organ privasinya. Apa sih harus mereka lakukan ketika ada orang-orang yang mau melihat, ada orang-orang yang mau megang anggota tubuh privasi mereka tadi, mulut, dada, kemaluan, bokong gitu ya. Ada yang mau memegang atau menyentuh, ada yang mau memfoto misalnya gitu ya, atau ada yang menyuruh mereka untuk melihat anggota privasi atau bagian-bagian tubuh dari orang dewasa, atau menunjukkan gambar-gambar pornografi gitu ya kepada mereka, maka kita harus edukasi mereka untuk segera mengatakan tidak ya, mengatakan tidak dan kemudian lapor gitu, melaporkan kepada orang tuanya. Jadi ini adalah bagian dari edukasi bagaimana mereka menjaga organ privasinya. Nah, sebagai take home message, pendidikan seks ini diberikan bertahap sesuai usia anak, tujuannya agar anak memahami bagaimana menjaga dan bertanggung jawab untuk tubuhnya. Kita bisa gunakan bahasa yang sederhana, singkat, mudah dipahami, dan menggunakan gambar ya supaya lebih terbayang gitu ya oleh mereka yang memang pemikirannya masih sangat sederhana. Terima kasih atas perhatiannya ya Bunda, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Eva. Sangat ini ya, sangat detail. Dan memang ini bagi kebanyakan orang tua hal yang baru nih dok. Karena kita waktu kita kecil itu nggak pernah diajarin ya. Untungnya kita jadi orang baik ya, tapi sekarang ini memang sangat mengkhawatirkan karena anak-anak mendapat akses informasi dari berbagai sumber ya dok ya. Ya. Kalau dulu internet nggak ada, YouTube nggak ada, social media nggak ada, sekarang ada dan mudah sekali diakses. Itu yang sangat membahayakan dan kelihatannya itu yang akhirnya sekarang banyak kejadian-kejadian ya dok ya, kekerasan seksual atau penyimpangan dalam perilaku seksual dari anak-anak remaja ya. Itu yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan dengan tadi pemaparan dari dokter, kita semua moms and dads lebih aware dan lebih tahu gimana caranya. Tentunya pastinya nggak bisa langsung tahu nih dok, karena baru sekali pemaparan ya. Dan moms and dads kita udah kasih link untuk materi dokter, bisa di-download. Nanti juga di WA group juga bisa di-download juga untuk dibaca-baca kembali ya. Dan jadi supaya lebih paham, dilatih gimana cara ngomong kepada anak-anak. Tadi banyak contoh-contoh dari Dokter Eva. Baik dok, kita sekarang ke pertanyaan ya dok ya. Nah ya dari atas deh. Oke. Nanti kalau ada yang mirip-mirip saya skip ya dok ya, dan moms and dads ya. Kita bisa mencakup lebih banyak topik atau aspek dari topik ini. Yang pertama dari Ibu Gita Safitri dari Tangerang Selatan. Anaknya usia 3,5 tahun, dok. Pertanyaannya, apakah fase-fase tadi akan dialami juga oleh anak Down syndrome? Oh, ini putri atau putrinya Ibu Gita Down syndrome ya. Dan nomor 2, bagaimana dan kapan waktu yang efektif mengenalkan pendidikan seks kepada anak Down syndrome? Terima kasih, dokter. Silakan, dok. Ya, terima kasih Ibu Gita pertanyaannya. Ya, ini satu hal yang memang agak sulit ya dengan anak dengan bukan hanya Down syndrome sebenarnya ya, anak dengan disabilitas intelektual, yang lain dengan kemampuan mencerna informasi yang tidak sama gitu ya, dengan tingkat perkembangan yang
biasanya sedikit lebih lambat dibandingkan anak-anak yang tipikal atau yang normal, maka kita harus menyesuaikan juga dengan mereka ya, dengan tahapan pemahaman mereka. Kalau fase-fase perkembangan psikoseksualnya sama, gitu. Anak-anak dengan Down syndrome pun sama. Jadi di usia-usia mereka fase anak 2-5 tahun, mereka juga suka memainkan genitalianya gitu ya. Mereka juga sama. Tapi untuk memberikan kapan waktu yang paling efektif, maka kita tadi pertimbangkan bagaimana pemahaman mereka gitu ya. Bisa jadi mungkin kalau misalnya anaknya sudah bisa bicara, anaknya sudah bisa diajak komunikasi, maka kita bisa sudah mulai tuh di usia 2 sampai dengan 5 tahun. Ya. Jadi kita sampaikan dengan bahasa yang sederhana dan lebih bagus sebenarnya dengan praktek ya. Kalau pada anak-anak dengan Down syndrome itu dengan praktek gitu. Jadi kita yang praktekkan. Jadi kalau mandi pakai handuknya misalnya gitu ya. Kemudian nanti ini nggak boleh dilihat siapa-siapa. Jadi kita langsung praktekkan gitu ke mereka, mana yang tidak boleh disentuh, mana yang tidak boleh diperlihatkan gitu. Jadi dengan pembiasaan itu nanti mereka akan paham gitu. Jadi kita bisa mulai. Yang pertama prinsipnya adalah bagaimana tingkat pemahaman mereka gitu ya. Sudah bisa mengikuti instruksi atau belum, sudah bisa kita berikan contoh atau belum, mengikuti contoh atau arahan atau belum. Tapi kalau misalnya tahapan perkembangan psikoseksual sama dengan anak-anak yang mudah-mudahan terjawab ya Ibu kita. Jadi kita lanjut ya Moms and Dads untuk pertanyaan dari Ibu Resni. Anak perempuan usia 5,5 tahun bertanya pada ayahnya, boleh nggak aku punya pacar? Dijawab oleh ayahnya, boleh saat kamu sudah sebesar ibu, sesudah kamu lulus kuliah dan punya pekerjaan. Yang ingin ditanyakan, apakah anak tersebut memiliki kecenderungan pubertas dini? Ya, terima kasih Bu Resni pertanyaannya. Mungkin yang harus kita perhatikan adalah apa sih yang disebut dengan pubertas dini. Nah, pubertas dini atau pubertas precox ya kita sebut, itu adalah munculnya berkembangnya tanda-tanda seks sekunder di bawah usia 8 tahun kalau untuk seorang anak. Ya. Tanda-tanda seks sekunder itu apa? Jadi sudah mulai tumbuh payudara, gitu ya. Ada yang payudara saja, ada yang sudah sampai rambut kemaluannya juga sudah tumbuh, ada yang sudah haid juga, gitu. Di bawah usia 8 tahun. Nah, itu kita sebut sebagai dia ada pubertas precox atau pubertas dini. Nah, kalau muncul seperti itu, tentu itu adalah hal yang patologis atau tidak normal. Jadi ibu harus evaluasi, membawa anaknya ke dokter untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut. Apakah itu tandanya bahwa anaknya pubertas dini kalau misalnya dia menanyakan tentang pacar? Belum tentu, tapi kalau kita lihat mau evaluasi bisa ditanyakan bagaimana atau bisa dilihat juga bagaimana pergaulan anaknya. Apakah di sekeliling atau lingkungan rumah memang banyak yang mulai bicara tentang pacaran kayak gitu ya, atau kita lihat juga bagaimana tontonan anaknya, kok sampai dia ada ide, ada pemikiran tentang yang namanya pacar yang seperti itu. Jadi kita lihat dulu anak ini mendapatkan informasi pengetahuan tentang pacar itu dari mana. Nah, kemudian kita luruskan gitu ya, bahwa yang tadi seperti disampaikan ayahnya boleh, tapi di usia ini memang boleh masukkan tadi pendidikan seks juga boleh. Jadi dia jadi lebih aware ya, lebih punya kesadaran gitu bahwa hal itu tidak boleh gitu, karena tadi bahwa anggota tubuhnya itu harus dijaga karena ada risiko-risiko ketika itu tidak dijaga. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu Resni. Saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Salomina. Mohon maaf suaranya jadi hilang saya. Ibu Salomina tentang kelamin anaknya, laki-laki. Oke, bagaimana cara kita menjelaskan kepada anak jika sudah terlanjur terpapar hal-hal yang berbau pornografi? Sepengetahuan kita sebagai orang tua, mohon menjelaskan. Oke, anaknya masih usianya 4 tahun ya. Kalau dia sudah terpapar pornografi, maka kita jelaskan
dengan bahasa anak, apa yang kamu lihat? Kita interogasi dulu, kita tanya dulu. Kita tanya dulu, apa sih yang kamu lihat? Bagaimana perasaannya melihat itu? Bisa jadi dia merasa bingung, ya. Bisa jadi dia merasa penasaran gitu kan. Nah, itu nanti kita luruskan gitu. Apa sih yang dia lihat? Apa perasaannya? Apa pemikirannya? Nah, kemudian kita meluruskan pemahaman dia yang keliru dan kemudian kita jelaskan. Ini sebenarnya nggak boleh dilihat oleh adik karena apa namanya itu adalah bagian dari kita menjaga organ privasi kita gitu ya. Sama adik juga nggak boleh tuh mempertontonkan kepada orang-orang, ya. Jadi nggak sembarang orang boleh lihat kemaluan kita, nggak sembarang orang boleh ngelihat tubuh kita gitu. Jadi setelah itu kemudian kita masukkan gitu ya, masukkan konten-konten pendidikan seksnya. Dan kemudian langkah selanjutnya adalah kita coba evaluasi ini dapat konten pornografinya dari mana. Apakah karena dia searching internet, apakah karena ada buku-buku yang berserakan di rumah, mungkin yang ada gambar-gambar tersebut. Nah, kemudian kita antisipasi deh, ya, perangkat yang biasa diakses anak untuk searching internet, kita masukkan perangkat untuk perlindungan gitu ya. Jadi hanya bisa diakses oleh anak, kita bisa monitor juga apa yang diakses, ada konten-konten limitasi gitu ya. Saya kurang hafal juga kalau di Indonesia ini namanya apa, tapi ada di perangkat elektronik itu bisa ada untuk pembatasan umur, jadi ada apa ya istilahnya, ada untuk menyaring gitu ya, apa yang bisa diakses oleh seorang anak. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya, mudah-mudahan bisa membantu Ibu Salomina. Ibu Hana menanyakan kapan waktu yang tepat orang tua mengajarkan anak untuk seks edukasi. Yang kedua, untuk anak-anak perempuan, bagaimana kita bisa mengajarkan memilih lawan jenis. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa mengedukasi ABK tentang seks edukasi, sulit mungkin dokter ada tips-tipsnya. Oke. Jadi yang pertama, terima kasih Bu Hana pertanyaannya, kapan waktu yang tepat untuk mengajarkan anak untuk sex education? Sebenarnya tadi, sesuai tahapan-tahapan. Kalau kita punya anak usia 1 tahun, mulailah gitu ya. Mulailah tadi di usia 2 tahun, mengajarkan tentang nama anggota tubuh, bagian-bagian mana yang boleh dilihat, yang tidak boleh dilihat, gitu ya, fungsi organ genitalianya, perbedaan laki-laki dan perempuan. Mulailah di usia 2 tahun. Ketika mereka sudah mulai bisa kita ajak komunikasi. Nah, kalau mereka belum bisa diajak komunikasi, belum bisa kita kasih arahan, berarti kita mengkondisikan, ya, kita mengkondisikan. Setiap kali mau buka baju mereka ya di kamar gitu, nggak di ruang tamu misalnya gitu ya, nggak di depan umum gitu ya. Setiap kali mereka keluar dari kamar mandi langsung kita pakaikan handuk gitu. Jadi mereka nggak keluar kamar mandi itu dengan telanjang kayak gitu. Jadi kita yang mengkondisikan ketika mereka belum bisa menerima arahan atau informasi yang kita ingin sampaikan tentang sex education. Yang kedua, untuk anak perempuan, bagaimana mengajarkan memilih lawan jenis. Kalau untuk anak-anak, ini untuk anak-anak atau apa ya? Kayaknya kalau anak-anak sih mereka biasanya main aja ya. Jadi belum ada pemikiran untuk memilih lawan jenis gitu. Kalau misalnya memilih teman secara umum, ya kita bisa ajarkan Bunda ya, memilih teman yang apa namanya, yang tentunya menghargai mereka gitu ya, yang tidak menyentuh bagian-bagian privasi mereka, yang tidak mengajak mereka untuk berduaan saja gitu karena ada bahaya gitu ya. Yang seperti itu kita mungkin bisa ajarkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengedukasi ABK. Nah, ini mungkin sama seperti tadi pertanyaannya yang pertama ya, anak dengan Down syndrome ya. Jadi ketika mereka belum bisa terima arahan, ya kita mengkondisikan, kemudian pakai alat bantu ya, pakai alat bantu gambar, karena itu akan memudahkan kita untuk mengedukasi mereka tentang anggota privasi mereka yang harus mereka jaga. Ini penting sekali buat ayah bunda yang punya anak ABK ya, karena saya pernah punya pasien yang ABK dan kemudian menjadi korban
kekerasan seksual ya, sampai hamil gitu kan, dan harus melahirkan di usia anak gitu. Jadi kita harus mengedukasi anak-anak ABK, walaupun kita merasa bahwa kayaknya mereka nggak ngerti, ya berarti kita yang mengkondisikan gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Irka Dwi dari Malang. Ya. Seringkali pada masa balita, anak disuruh untuk peluk kepada saudara sepupunya yang sama-sama masih kecil saat mau berpisah atau baru bertemu. Bagaimana dengan hal itu ya, Dok? Oke, nah jadi Ibu Irka, kalau misalnya untuk anak-anak usia balita, ya mungkin itu tidak apa-apa, atau kita mulai membahasakan gitu ya, bahwa kalau memeluk saudara itu kan masih muhrim gitu ya, maksudnya jadi kita memperkenalkan konsep, kalau untuk orang Islam ya ada konsep mahram gitu ya, orang-orang yang memang nantinya tidak bisa menikah gitu ya dengan kita ya, konsep mahram gitu, kita bisa mulai perkenalkan ya, seperti saudara seperti itu, dan kemudian memeluk yang seperti apa yang boleh gitu. Kadang-kadang kan kalau anak kecil mungkin memang nggak paham ya, saya suka lihat tuh video anak kecil yang kemudian mencium temannya di bibir. Nah itu kita harus edukasi tuh gitu. Adik nggak boleh ya, nggak boleh cium di bibir misalnya gitu ya. Adik peluk temannya dari samping aja misalnya gitu ya, atau salaman saja. Kalau itu teman, kalau misalnya saudara sepupu, kalau yang jenis kelaminnya sama itu silahkan untuk dipeluk. Tapi kalau tidak, salaman saja, itu juga sama saja. Jadi kita bisa edukasi seperti itu mungkin. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu Irka. Dokter Rizka, Bu Asyanti sudah bisa melihat Bu Rizka ya? Yang pertanyaan Dokter Rizka sudah bisa terlihat belum ya? Belum ya, oke. Dokter Rizka dari Puskesmas Cepu. Izin bertanya, di daerah perdesaan seakan-akan sex education itu tabu. Apakah ada tips, Dok, untuk mengubah mindset? Karena di daerah pedesaan sendiri banyak sekali kasus pernikahan dini atau pregnancy by accident. Yang kedua, apakah perkembangan psikoseksual sesuai usia ini jika dilarang tanpa dijelaskan akan mengakibatkan delayed maturasi psikoseksual, misalnya di fase oral anak sering mengemut, orang-orang sekitar melarang, atau di fase falik karena anak menyentuh organ kelamin dan dilarang dimarahi oleh orang tuanya tanpa dijelaskan alasannya. Atau bagaimana jika saat anak di fase genital dan tertarik lawan jenis malah dilarang karena itu jelek atau dosa oleh orang tua tanpa diarahkan atau dijelaskan alasannya. Kenapa? Seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Rizka pertanyaannya. Iya betul, memang tidak hanya di pedesaan sebenarnya ya, di perkotaan pun sex education ini masih sesuatu yang tabu. Jadi saran saya mungkin bisa juga bekerja sama dengan guru di sekolah. Seperti tadi di slide saya yang terakhir, bagaimana itu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Kalau kita lihat kan sebenarnya di sekolah itu mereka belajar tentang organ genitalia, tentang tubuh mereka. Jadi kita minta untuk guru juga bisa terlibat gitu ya untuk memberikan sex education ini. Dan kemudian kalau bisa mendekati kader gitu ya untuk atau mendekati ibu-ibu di posyandu, nah bisa juga Dok diberikan edukasi mengenai pendidikan seks ini supaya nantinya bisa mencegah perilaku-perilaku seks yang menyimpang ataupun yang dilakukan belum pada saatnya ya. Jadi bisa bekerja sama dengan unsur-unsur atau elemen-elemen lain di masyarakat. Jadi bisa bekerja sama dengan Karang Taruna, bekerja sama dengan kader ya, atau dengan pihak sekolah. Mungkin itu. Kemudian apakah perkembangan tadi yang kedua, perkembangan psikoseksual ini kalau dilarang mengakibatkan delay? Ya, jadi perkembangan psikoseksual ini apabila tidak terpenuhi, tidak terlewati gitu ya, pada masa itu memang jadinya akan kayak ngutang tanda petik gitu ya. Jadi di fase usia selanjutnya dia masih merasa ada yang belum puas, ada yang masih bikin dia penasaran gitu. Nah, itu yang kemudian bisa memicu perilaku-perilaku ya, yang menyimpang gitu ya. Jadi dia
jadi masih masturbasi misalnya di usia remaja gitu ya, atau dia masih suka memainkan organ genitalianya di usia-usia di atas 5 tahun gitu, karena tidak terpuaskan atau tidak terpenuhi kebutuhan perkembangannya di usia itu. Jadi memang orang tua mesti paham nih gitu ya, mesti paham kenapa hal itu harus diberikan di usia itu gitu ya. Kenapa sih anak-anak harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengeksplorasi mulut mereka? Kenapa sih anak-anak itu harus diedukasi gitu ya tentang organ genitalianya gitu ya. Dan ketika mereka mulai mengeksplorasi organ genitalianya, mereka juga sadar gitu ya bahwa ini tidak boleh dilakukan di depan umum gitu ya. Ini adalah organ yang harus dijaga. Nah, itu memang harus disadarkan gitu, harus diedukasi kepada orang tua. Ya, sehingga tadi tidak menjadi sesuatu yang tabu. Memang untuk sesuatu yang baru pasti agak sulit ya, Dok ya. Jadi bukan tadi dari awal saya katakan ini bukan tema yang apa ya, yang populer ya. Ini adalah tema yang tabu yang sering kali dihindari oleh orang tua, tapi ini tema yang sangat penting untuk orang tua berikan dari hal yang sederhana saja. Ya, mudah-mudahan itu bisa membantu. Mudah-mudahan terjawab ya Dokter Rizka. Selanjutnya dari Edelweiss dari Semarang. Ya, saya udah gabung lagi nih, tapi nggak bisa nyalain kamera nih, kayaknya bahaya nih kamera saya. Baik. Ya, Aduh maaf silakan. dok ya. Oke, yes, Ibu Edelweiss ya. Mungkin Bapak juga nih. Usia anaknya 1 tahun 8 bulan, kelamin anaknya perempuan. Pertanyaannya bagaimana cara menjelaskan kepada anak yang penasaran dengan alat genitalnya? 1 tahun 8 bulan ya. Punya ayahnya, tetapi anak saya menyebutnya itu perut karena anak saya hanya tahu bagian-bagian tubuh yang umum, belum diperkenalkan alat genitalnya. Itu dok. Ya, terima kasih Bapak atau Ibu Edelweiss ini ya. Jadi ya tadi di usia 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan ya, itu kan hampir 2 tahun ya. Jadi Ya. itu memang udah usia yang diperkenalkan tentang anggota tubuh. Adik mana matanya, adik mana hidungnya. Nah, termasuk genitalianya pasti diperkenalkan gitu. Ya, walaupun hanya nama nih gitu ya, walaupun hanya nama gitu. Dan biasanya yang bikin mereka penasaran juga adalah ketika mereka sering mandi bareng nih sama orang tuanya. Nah, ini mungkin ada orang tua yang masih suka mandi bareng gitu ya sama anaknya. Saya sarankan kalau usianya sudah mendekati 2 tahun, mungkin baiknya tidak mandi bareng lagi. Karena di usia 2 tahun itu anak-anak sudah mulai tadi awareness ya terhadap anggota tubuhnya, perbedaan laki-laki dan perempuan itu sudah semakin besar gitu. Jadi akan menimbulkan rasa tidak nyaman gitu ya, dan nanti mungkin jadi muncul pemikiran-pemikiran gitu ya yang aneh-aneh gitu dari mereka. Jadi baiknya kalau udah anaknya usia 2 tahun sampai 5 tahun tidak mandi bareng lagi. Ini saya pernah mempresentasikan materi ini dan ada pertanyaan juga ya. Jadi seperti itu ya Ayah Bunda ya, Moms and Dad. Memang di usia 1 tahun 8 bulan harus sudah diperkenalkan. Sama seperti kita memperkenalkan anggota tubuh yang lain gitu ya. Jadi harus dengan namanya. Mudah-mudahan terjawab ya. Iya nih, hal yang baru lagi nih ya. Jadi jangan daripada dia mereka-reka dan salah, dan nantinya salah lagi kalau bicara dengan orang, lebih baik dengan nama yang benar, seperti memperkenalkan anggota tubuh yang lain gitu ya dok ya. Ya oke, Ibu atau Bapak Edelweiss nih, silakan. Oke, berikutnya. Anggi Wulan, anaknya baru 4 bulan, tapi untuk nantinya mungkin ya. Apakah kegiatan keperempuanan dapat mempengaruhi adanya peralihan ketertarikan seksualitas? Karena dia anaknya laki-laki ya. Misal anak suka melihat ibu berdandan, menceritakan dongeng princess, bermain masak-masakan dan lain-lain. Itu akan menginikan ininya dia nggak ya? Anak laki-laki. Ya, terima kasih Bu Anggi, pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi masalah gender ya, masalah gender nih, peran gender. Nah, memang anak laki-laki itu harus, anak-anak ya, anak-anak itu harus melihat sosok gender yang sama seperti dirinya. Makanya kenapa kalau anak laki-laki dia harus dekat dengan ayahnya juga gitu. Supaya dia bisa melihat, oh aku sama kayak ayah gitu, aku bisa begini gitu.
sehingga dia tidak ada tadi apa ya yang tadi Bu Anggi sebutkan gitu, ada peralihan ketertarikan gitu ya, seksualitas gitu. Jadi memang mesti dikasih contoh gitu, ada maskulinitas gitu ya, ada sosok maskulin gitu yang bisa dia contoh yang sama dengan dirinya. Nah, sementara kalau misalnya dia melihat ibunya berdandan, ya ibunya harus menjelaskan gitu. Mama kan perempuan, jadi mau dandan. Kalau adik kan sama kayak papa gitu. Papa mah nggak dandan gitu ya. Papa tuh pakainya misalnya gitu kan. Papa tuh ada kumisnya, papa tuh pakainya celana. Kalau mama kan pakainya rok. Jadi dia sudah bisa mengidentifikasi, oh iya gender aku nih sama kayak papa gitu, laki-laki. Yes. Mudah-mudahan bisa terjawab nih, Bu Andi. Iya, benar juga ya. Kalau tidak dijelaskan, malah akhirnya dia Ya. nggak ngerti ya. Dia follow aja gitu kan. Jadi bahaya ya, Ya. lebih baik dijelaskan dan benar-benar dijelaskan gitu perbedaannya dan kenapa begitu ya. Ya. Oke. Tapi kalau masak-masak sekarang kayaknya masak-masak udah dua-duanya boleh ya. Boleh, betul. Tapi itu tadi maksudnya anak juga harus tetap dapat sosok maskulin kan. Masak-masak memang tidak monopoli perempuan sekarang ya. Iya. Dia harus dapat sosok maskulin yang bisa dia contoh juga. Iya, baik. Oke. Oke, Mam Anggi ya. Ini juga buat mams yang lain sih ya, supaya tahu ya. Itu harus diperkenalkan benar-benar. Baik, berikutnya Ibu Fahrina, anaknya udah 11 tahun, laki-laki. Pertanyaannya, untuk anak di atas 8 tahun, bagaimana mengajarkan pendidikan seks, Dok? Apakah di sekolah dasar sudah ada pendidikannya untuk anak, sehingga anak mempunyai bekal, mampu mengatakan tidak terhadap pelecehan, kekerasan pada anak perempuan dan lain-lainnya, bila nanti anak tersebut sekolah di asrama pada jenjang berikutnya? Gitu, Dok. Ya, terima kasih Mbak Bu Fahrina ya, Mams Fahrina. Pertanyaannya bagus nih. Jadi kalau anak kita sudah lebih dari 8 tahun saat ini, yaitu lebih penting lagi tuh kita mengajarkan pendidikan seks ya. Kalau di sekolah mereka dapat tuh materi tentang anggota tubuh ya kan. Mereka belajar tentang apa namanya, tentang rahim, tentang payudara, tentang testis, mereka belajar gitu. Tapi sayangnya mereka tidak mendapatkan pembekalan gitu. Bagaimana ketika ada orang yang untuk mereka atau yang melecehkan mereka gitu ya, atau melakukan hal-hal yang berbahaya gitu ya terhadap pribadi atau organ privasi ataupun genitalia mereka, itu tidak diajarkan di sekolah. Nah ini yang menjadi perhatian kita sebenarnya ya. Mestinya ketika mereka diajarkan tentang organ reproduksi, mereka diajarkan juga tuh gimana cara menjaganya gitu kan. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Pesan saya, kalau memang saat ini kondisinya memang tidak diajarkan di sekolah, mereka hanya mengajarkan tentang biologi organ reproduksi gitu kan ya. Ini adalah tugas orang tua berarti untuk mengajarkan bahwa mereka punya organ privasi, mereka punya organ yang sangat berharga di dalam tubuhnya, itu harus dijaga. Siapa yang boleh melihat, siapa yang boleh menyentuh, gitu ya. Apa yang boleh di-share gitu ya kepada orang lain. Karena kadang-kadang mungkin mereka nggak bisa bisa menghindar nih dari disentuh gitu. Mereka bisa menghindar dari sentuh, tapi mereka kirim-kirim foto gitu kan. Kirim foto sensual, memperlihatkan anggota badan karena ada temannya yang baru di medsos yang meminta gitu. Nah, itu pun harus disampaikan gitu. Ya, jadi itu adalah salah satu bekal untuk nanti ketika mereka masuk ke jenjang pendidikan di asrama ya, yang di boarding school gitu ya, atau yang masuk pesantren gitu ya, mereka harus memahami tentang menjaga auratnya, gitu, menjaga organ privasinya tadi. Siapa yang boleh menyentuh, siapa yang boleh melihat, siapa yang boleh di-share gambar yang memperlihatkan anggota tubuhnya gitu ya. Dan ketika ada yang menyentuh, ada yang memaksa, ada yang memperlihatkan anggota privasinya, anggota privasi orang tersebut, apa yang mesti dilakukan? Lapor. Yang jelas mereka harus diajarkan untuk berani melapor. Melapor kepada siapa? Kalau mereka sekolah di asrama, melapor kepada pihak sekolah. Ya. Pihak sekolah nanti yang kemudian akan melakukan tindakan. Dan ini harus apa ya?
mereka ini harus berani untuk melapor. Mungkin bicaranya jadi agak memanjang nih, Bu Asyanti ya. Mungkin ayah bunda, moms and dad sering mendengar juga kasus-kasus kekerasan seksual di sekolah berasrama. Ya, Iya, betul. ya ini banyak sekali gitu. Karena apa? Karena mereka nggak ngerti gitu. Anak-anak ini nggak ngerti gitu bahwa itu adalah suatu perilaku, suatu perbuatan yang dilarang gitu. Ya. Jadi mereka nggak tahu batasannya, sehingga mereka nggak bisa berkata tidak gitu ya. Nah ini yang mesti dibekali betul oleh anak-anak, oleh orang tua kepada anak-anak kita yang akan bersekolah di asrama, ya supaya mereka tahu bagaimana menjaga dirinya dari pelecehan seksual yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya di sekolahannya ataupun oleh teman. Mungkin begitu Bu Asyanti. Iya. Dan terjawab. Baik, dan menambahkan mungkin ini kan dia bertanya apakah di sekolah sudah diajarkan. Lebih baik kita ulangi lagi ya daripada kita mengira-ngira udah diajarkan atau belum ya. Ditanyakan aja kayak ya dok ya. Maaf Pak Ade kalau gini gitu ya. Ya memastikan dia tahu gitu. Ya. Terus diulang pelajaran di sekolah juga nggak apa-apa daripada kita berasumsi sudah diajarin. Lebih baik orang tuanya juga aktif memberitahu ya dok ya. Ya betul. Oke, berikutnya ya dok, Ibu Susanti usia 7 tahun, anaknya laki-laki. Izin dok, bagaimana caranya menasihati anakku yang suka sekali menahan BAB? Kami sudah mengedukasi kalau BAB itu bagus setiap hari karena kalau BAB itu sama saja seperti membuang sampah. Ini ada hubungannya nggak dengan topik ya? Seperti buang sampah ke jamban karena sudah tidak terpakai lagi. Jadinya tidak bisa BAB rutin setiap hari. 2-3 hari baru bisa. Tetapi itu bentuknya sudah agak padat. Padahal sudah diberikan makan tiap hari, ada sayur dan lainnya. Apakah ada kaitannya dengan sensasi seksual ya dok seperti ini gitu? Oke, terima kasih Bu Susanti. Jadi kalau anak tadi kita baca di tahap perkembangan psikoseksual usia 2 sampai dengan 5 tahun itu adalah fase anal ya. Jadi dia mulai merasakan sensasi apa ya? Kayaknya enak gitu, bisa menahan buang air besar, bisa menahan buang air kecil gitu. Nah, kalau fase itu tidak terlewati dengan baik, itu salah satunya mungkin kebiasaan itu bisa berlanjut ya. Salah satunya. Tapi sebagian besar sih biasanya bukan karena itu sih, Moms. Kalau misalnya anak suka menahan buang air besar, biasanya lebih karena kebiasaan. Jadi dia nggak mau aktivitasnya diganggu dengan buang air besar. Jadi toilet trainingnya nih yang masih belum berhasil mungkin ya. Jadi itu yang mesti diperbaiki menurut saya. 7 tahun juga mungkin belum ke arah sana ya. Belum. Jadi ini lebih memang ada masalah dengan rutinitas BAB yang harus di training ya, dok. Ya. Ya itu webinar yang lain ya. Oke, kita lanjut. Ini dari siapa ya? Oh, Ibu Megawati DKI Sugiharto. Ya, agak nyambung nih pertanyaan saya nih. Kapan waktu terbaik untuk memberikan pendidikan seks? Udah tadi ya, Ibu Megawati. Berikutnya Pak Sugiharto, anaknya usia 6 tahun. Kapan waktu yang tepat untuk memberikan pendidikan seks pada anak sejak dini mulai berapa? Udah tadi ya. Cucu saya 6 tahun, apakah sudah boleh diberikan pendidikan seks? Mohon saran. Karena selain di rumah kan ada diajarkan juga di sekolah seperti apa, itu beda laki dan perempuan dan lain-lainnya. Tadi udah ya kayaknya ya. Nanti didengar lagi rekamannya Pak Sugiharto. Ibu Sekar Ayu, anaknya usia 3 tahun, perempuan. Ponakan saya waktu kecil pernah bertanya, kok penisnya mengeras saat melihat wanita? Saat itu usianya baru 5 tahunan. Apa yang harus dilakukan sebagai orang tua? Nomor 2, anak saya sering memegang vagina dan seperti ada kepuasan sendiri saat memegangnya. Apa yang harus dilakukan orang tua? Ya. Oke, makasih nih Bu Sekar Ayu. Jadi ini anaknya
Oh, yang keponakan ya, yang penisnya. Keponakan 5 tahun, tapi anaknya 3 tahun. Iya. Oke, jadi untuk keponakannya, em, ketika dia bertanya tentang kondisi organ genitalianya seperti ini, ketika melihat wanita, kenapa ya? Memang harus dijelaskan gitu kan. Oh iya, karena kalau kita tertarik, jadi apa ya, ada organ di dalam tubuh kita itu yang membuat jadi kita jadi deg-degan. Nah, salah satunya organ genitalia kita juga bisa seperti itu. Mungkin bahasa sederhananya begitu. Ya, ya, ya. Nah, gitu. Nah, jadi dijelaskan saja, terus kita jelaskan juga nggak apa-apa, apa namanya, nanti juga dia apa namanya akan lemes lagi kayak gitu. Jadi cukup sebatas itu, tapi kemudian kita bisa tanya juga emang kenapa gitu. Jadi kenapa mulai tertarik melihat wanita dan sebagainya. Supaya kita bisa tahu jangan-jangan dia terpapar apa ya gitu. Kalau melihat temennya aja yang perempuan, apakah sudah menimbulkan rasa ketertarikan itu atau ada pencetus gitu, ada pemicu. Oh, dia pernah melihat pornografi dan sebagainya. Ya, seperti saya katakan tadi, itu udah berseliweran tuh di depan anak gitu ya sekarang ya. Jadi kita mesti evaluasi juga tuh mengenai hal itu. Jadi tanyakan lagi ya, dok ya, kepada si anak laki-laki itu ya. Ya, betul. Nah, kenapa bertanya gitu ya? Terus Ya, tetap aja gali gitu ya, betul. supaya kita lebih memahami dia sebetulnya ada di mana posisinya ya. Ya. Nah, jadi sambil kemudian kita masuk deh gitu kan, apa namanya, tentang sex education ya gitu kan. Oh iya, ini hal yang normal, tapi nggak boleh dipegang-pegang misalnya gitu ya, maksudnya jangan diperlihatkan ke orang lain, jangan diberitahu ke orang lain. Jadi dia belajar mempunyai privasi gitu ya, terhadap organ genitalianya. Kemudian yang anak wanita suka pegang vagina ya, anak 3 tahun ya. Tadi sesuai ya, sesuai untuk perkembangan psikoseksualnya memang sudah mulai tertarik nih dengan organ genitalnya dan merasa ada kenyamanan. Nah, jadi yang harus diedukasi pada anak ini adalah nggak boleh pegang di sembarang tempat gitu ya. Jadi dia boleh pegang tapi tidak boleh pegang di sembarang tempat. Jadi tidak di tempat umum misalnya gitu ya. Kemudian tidak di depan orang seperti itu. Dan yang kedua, kita kasih tahu gitu, kenapa dipegang-pegang? Apakah gatal? Kadang-kadang ada sensasi begitu ya. Oh, ternyata gatal. Oh, ternyata mungkin masih pakai diapers nih gitu. Dia udah mulai merasa nggak nyaman. Nah, tapi akhirnya kemudian jadi menggesek-gesek dan itu menimbulkan sensasi yang menurut dia itu nyaman. Jadi akhirnya dia melakukan pegang-pegang vaginanya. Jadi orang tua mesti mengevaluasi juga nih bagaimana kondisi anaknya. Dan kemudian yang keempat, kita tahu kita edukasi juga untuk tadi kan tidak melakukan di depan umum, tidak melakukan di depan orang, dan edukasi kalau melakukan itu bisa menyakiti gitu, bisa melukai organ genitalianya, nanti malah sakit. Jadi tidak perlu dilakukan sering-sering gitu ya. Nah, kemudian ketika dia melakukan itu, alihkan perhatiannya. Ya, kita main ini yuk, bantuin ibu melakukan ini yuk gitu. Jadi jangan dimarahin. Karena begitu kita marahin gitu ya, kita langsung tegur gitu, adik kenapa sih gitu ya, itu anak tuh jadi cemas. Ya, anaknya jadi cemas. Nah, biasanya dia akan melarikan diri dengan lebih sering melakukan hal itu, karena hal itu yang membuat dia tenang gitu. Ya, jadi jangan apa namanya, jangan memarahi gitu, tapi alihkan perhatiannya, berikan lebih banyak kegiatan sehingga dia tidak ada waktu untuk bermain-main dengan genitalianya. Kira-kira begitu ya Bu Sekar, mudah-mudahan terjawab. Iya, jadi bukan dilarang tapi lebih baik dialihkan ya. Kalau dilarang mungkin efeknya beda ya, dia akan merasa bersalah dan lain-lainnya ya. Baik, kita lanjut ya ke Ibu Yuni, anaknya perempuan 5 tahun 9 bulan, jadi hampir 6 tahun. Selamat malam Dokter Eva, izin bertanya, zaman sekarang anak usia dari kecil sudah pintar main HP. Nah, ini dia. Ini anak saya suka nonton di YouTube, biarpun masih belum pandai menulis. 5 tahun. Tapi dia cari pakai perekam suara. Oh ya, oke, pakai Google ini ya, pakai. Kadang-kadang menurut saya biarpun yang dilihat dunia anak kecil, tapi menurut saya masih belum sepantasnya anak saya melihat tayangan tersebut. Bagaimana cara saya untuk memberikan pengarahan atau cara berbicara supaya hal tersebut tidak ditonton lagi?
ada ataupun tidak ada orang tua. Terima kasih dokter. Ya, kalau kita menginstruksikan anak usia 5 tahun 9 bulan, itu rasanya susah ya, Mam. Rasanya susah tuh, Mams, gitu. Kita kasih tahu, jangan ya, gitu. Pasti dia penasaran, kenapa ya nggak boleh, dilihat lagi, gitu. Dilihat lagi, gitu. Itu memang perilaku anak umur 5 tahun 9 bulan. Makin dilarang, makin dia cari, gitu. Nah, jadi justru yang harus dilakukan oleh orang tua adalah pencegahan. Pencegahannya gimana? Tadi mengatur setting si perangkat elektroniknya supaya dia tidak bisa mengakses konten-konten negatif yang tidak kita inginkan gitu. Nah, jadi kita yang precaution gitu ya, kita yang melakukan pencegahan itu gitu. Kalau misalnya sudah kejadian terus kita cuma larang-larang, biasanya sih mereka akan semakin penasaran gitu. Nah, kemudian yang kedua, betul tetap dikasih pengarahan. Sex education-nya masuk tadi, Mams, gitu. Tahu nggak kenapa kita itu harus menjaga tubuh kita? Kenapa kita nggak boleh ya melihat anggota tubuh anak orang-orang lain gitu? Karena mereka juga malu kalau dilihat gitu. Jadi kita berbicara dengan nalarnya mereka gitu ya. Kenapa kita nggak boleh melihat gambar-gambar itu? Karena orang itu juga malu kalau melihat dilihat oleh orang lain. Ada juga kan sama ya, suka kan bagian tubuhnya dilihat oleh orang lain misalnya kayak gitu. Jadi mungkin bicara seperti itu akan lebih baik gitu ya. Kemudian yang ketiga, Mama harus menyediakan banyak aktivitas pengganti gitu ya, supaya mereka tidak terlalu banyak nih kontak dengan YouTube gitu. Jadi harus banyak aktivitas yang lebih menarik buat mereka daripada YouTube. Nah, mudah-mudahan dengan begitu ya mereka juga jadi terhindar kan terpapar dengan konten-konten pornografi atau konten-konten yang belum sesuai untuk usianya. Mudah-mudahan terjawab Ibu Yuni. Ya, betul. Tadi dokter berkali-kali rasa malu ya, itu harus ditanamkan ya dok ya. Ya. Dari kecil, dari balita ya, supaya itu tertanam, dia tidak boleh membuka dan juga akhirnya nanti dipakai sebagai jawaban tadi ya, kenapa kita nggak boleh lihat itu foto-foto itu, karena kan malu kan gitu, pasti orang itu juga malu gitu ya, jadi itu dipakai sebagai cara untuk menjelaskannya. Oke, semoga Ibu Yuni jelas ya untuk anaknya yang baru 5 tahun ini. Oke, berikutnya, ini tadi Ibu Rizka lagi nih, Dokter Rizka dari Puskesmas Cepu, sorry. Belum punya anak beliau. Izin dok, usia 1-5 tahun pada slide tadi dijelaskan anak harus diberitahu mana bagian tubuh privasi dan mana bagian tubuh yang tidak boleh dipegang atau dilihat orang. Namun dok, di perdesaan anak-anak seusia segitu kadang mandi di luar di halaman dan orang-orang lalu lalang di depan anak saat mandi. Dan orang-orang yang lewat juga melihat tubuh anak-anak, kadang juga anak pas telanjang bulat, lari-larian di halaman sampai ke jalan depan rumahnya, pada gang perumahan. Kalau lingkungan terbiasa dan membiasakan hal seperti itu, apakah akan mempengaruhi psikoseksualnya si anak dok? Atau mempengaruhi pemahaman anak tentang organ-organ kelamin yang harusnya privasi? Kemudian edukasi seperti apa dok sebaiknya, terutama kalau di lingkungan dan semua yang di sana masih seperti itu? Susah ya, harus sedesa di edukasi nih dok. Iya betul, Dokter Rizka, betul sekali. Kalau di pedesaan kita melihat hal itu ya, karena mereka mandi di pemandian umum, kadang-kadang bahkan ya. Kemudian kita di orang tua memandikan di depan halaman rumah. Betul, saya juga kalau pulang kampung suka melihat hal itu. Memang tidak bisa pendekatannya itu hanya ke satu institusi gitu. Memang kita mesti kerjasama, Dokter Rizka ya. Kita mesti kerjasama tadi dengan alim ulama juga gitu kan, yang didengar oleh masyarakat lah gitu. Kalau kita mau mengubah suatu komunitas gitu kan, ya memang butuh kerjasamanya lintas sektor ya. Kita mesti kerjasama dengan alim ulama, dengan sekolah, dengan guru di sana gitu ya, dengan para kader di sana gitu. Sehingga hal yang tadinya menurut mereka hal yang biasa kan, masih anak-anak nggak apa-apa, tapi kemudian kita ubah bahwa ini adalah
sesuatu yang harus dijaga gitu, bukan diumbar. Nah, kayak gitu. Bukan sesuatu yang untuk diumbar. Dan mungkin kita bisa edukasi juga bagaimana kasus-kasus kekerasan seksual itu semakin banyak karena anak-anak tidak merasa bahwa itu adalah sesuatu yang harus dijaga gitu. Karena dari awal mereka merasa udah biasa gitu dilihat sama orang-orang. Betul sekali. Anak-anak yang tidak dibiasakan oleh keluarganya menjaga organ privasinya, mereka merasa bahwa ini adalah sesuatu yang biasa aja gitu ketika dilihat oleh orang, dan akhirnya itu mereka rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual. Betul sekali. Ya, jadi mudah-mudahan Dr. Rizka bisa juga nih bantu ya di daerah tempat tugasnya untuk bisa mengedukasi masyarakat mengenai hal ini. Ya, dengan bantuan kepala desanya, mungkin ya, dengan alim ulamanya, ya. Memang ada istilah itu kan ya, Dok, it takes a village to raise a child, gitu. Ya, betul. Ya. Iya, Jadi iya. semuanya punya andil, semuanya harus berkontribusi untuk mengedukasi anak-anak, ya. Oke, semoga bisa ya, Dr. Rizka ya, dan Moms and Dad semuanya. Berikutnya Ibu Endang dengan anak laki-laki usia 3 tahun. Pertanyaannya, apa masih dalam batas normal anak usia 3 tahun suka menahan BAB? Tadi itu udah, tapi ini 3 tahun. Yang tadi 5 tahun ya? Tahun lebih. Oke, ini 3 tahun. Apakah normal dia suka nahan BAB? Apa saja yang biasa terjadi pada anak pada masa anal, pada perkembangan psikoseksual anak selain senang menahan BAB? Pendidikan seks untuk anak laki-laki harusnya dimulai sejak kapan? Ya, terima kasih Bu Endang atas pertanyaannya. Jadi masih suka nahan buang air besar di usia 3 tahun normal. Ya memang di usianya tuh yang tadi memang mereka lagi di fase apa namanya, kadang masih fase otonomi, apalagi kalau yang belum toilet training ya. Tapi kalau udah toilet training di usia 2 tahun biasanya sih sudah nggak ada lagi tuh apa namanya, cerita-cerita nahan buang air besar ya. Tapi kalau yang belum toilet training ya jadinya di usia 3 tahun kadang-kadang masih suka nahan-nahan buang air besar gitu. Kemudian yang kedua, apa saja yang bisa terjadi pada masa anal selain senang menahan BAB? Biasanya senang menahan pipis, menahan buang air kecil. Ya, mereka juga senang mulai menahan buang air kecil, kemudian mereka suka memainkan organ genitalianya gitu ya. Kemudian pendidikan seks pada anak laki-laki harus dimulai sejak kapan? Tadi usia 2 tahun mulai. Bahkan sebenarnya kalau anaknya cukup pandai gitu ya, sudah bisa diajak komunikasi di bawah usia 2 tahun itu kita udah bisa ajarkan nama-nama tadi ya. Ini mata, ini hidung, ini penis, ini pantat, ya, mulut dan sebagainya. Jadi itu adalah anggota badan mereka yang mereka harus tahu gitu ya. Jadi kemudian kita kondisikan tadi yang saya ajarkan. Jadi kalau mereka buka baju, mereka keluar dari kamar mandi itu nggak telanjang bulat gitu di mana-mana gitu ya. Tapi mereka belajar menghargai sejak dini, itu jadi suatu kebiasaan gitu ya, bahwa mereka menghargai privasi atau tubuh mereka dengan kita biasakan. Kemudian terjawab Bu Endang. Iya, Dok. Sekali lagi, Dok, kalau anak-anak yang suka megang alat kelamin, baik perempuan atau laki-laki, bagaimana sebaiknya di apa ya? Mau bilang tegur tapi nggak salah nanti katanya. Ya, ya. Dikasih tahunya gitu, Dok. Ya, jadi yang pertama kita tanya gitu kan, kenapa sih dia suka dipegang-pegang? Gitu. Takutnya kan memang gatel, tidak ada infeksi atau apa, kan bisa juga ya. Jadi kita tanya dulu kenapa, terus kita jelaskan gitu. Adik ini kan apa namanya, ini organ apa ya, ini kelaminnya adik nih, ini kan penis nggak boleh terlalu sering dipegang-pegang, nanti dia sakit gitu. Nanti kalau sakit adik pipisnya jadi sakit, nanti harus ke dokter dan sebagainya. Jadi kita ceritakan konsekuensi dari tindakannya. Terus kemudian setelah itu ketika dia kita lihat kok masih suka begitu, nah kita kasih aturan bahwa adik boleh pegang tapi nggak boleh di depan umum, nggak boleh sering-sering, nggak boleh apa namanya ketika orang banyak terus adik pegang-pegang, nah, gitu. Jadi kita kasih aturan sambil kita alihkan perhatiannya. Oh dia mulai kayaknya ada gelagat-gelagat nih, pegang-pegang gitu ya. Nah, kita ajar untuk beraktivitas yang lain. Jadi kita mengalihkan perhatian dia,
berikan banyak aktivitas gitu ya, sehingga dia lupa untuk memainkan genitalianya. Gitu. Baik dok, terima kasih. Itu memang harus diulang-ulang dok. Oke, terima kasih. Kita lanjut nih, Ibu Irfa. Nih kayaknya belum ya. Ibu Irfa usia 6 tahun, anaknya perempuan. Sejak usia 2 tahun, saya sudah mulai mengajarkan sedikit demi sedikit mengenai seks. Terkadang ketika saya sedang ada kerjaan, saya meminta bantuan suami untuk memandikan atau mengawasi anak ketika mandi. Apakah itu diperbolehkan mengingat anak saya perempuan, dok? Karena suami sering bilang ke anak sudah besar, malu jika Abi yang memandikan atau membantu memakai baju gitu. Ya, terima kasih Bu Irfa. Nah, ini juga poin penting nih ya yang mesti saya sampaikan. Jadi kalau anak kita udah usia tadi 2 tahun ke atas, itu tidak boleh lagi mandi bersama kita. Ya, jadi kita mandi terus dia mandi gitu, balik nggak boleh. Atau dimandikan oleh oleh ayahnya. Ya. Jadi kalaupun misalnya masih dimandikan oleh ibunya, tidak boleh oleh ayahnya. Kenapa? Karena kasus kekerasan seksual pada anak, sebagian pelakunya juga adalah orang terdekat anak. Di antaranya adalah ayahnya sendiri, gitu. Atau pamannya atau kakeknya yang kita mintain tolong tuh buat jagain mereka gitu, buat pakein baju mereka, buat mandiin mereka gitu. Jadi sebisa mungkin kalau kita mau minta tolong untuk dimandikan, mandikannya sama yang perempuan gitu ya. Jadi jangan sama suami kita atau sama pamannya yang laki-laki misalnya gitu. Ya pamannya pasti laki-laki ya, sama paman, sama kakek itu jangan. Ya. Jadi sudah harus kita batasi itu di situ. Dan mandi bareng juga sebaiknya tidak lagi dilakukan di atas usia 2 tahun. Mudah-mudahan terjawab ya. Iya dok. Kalau anaknya laki-laki, lalu ibunya menyerahkan kepada pengasuh yang biasanya perempuan, bagaimana dok? Untuk mandi? Boleh, boleh, nggak Boleh. apa-apa. Ya, okay. Soal kita awasi juga ya perkembangannya. Ya, betul. Kita tetap perkembangan awasi. hubungannya antara pengasuh dan si anak ya. Ya. Baik, oke. Berikutnya dari Karawang, Ibu Siti Faturohmah. Dokter, maaf jika anak usia 4 tahun menanyakan perbedaan jenis kelamin, gimana ya dok cara menjelaskannya? Udah tadi. Kebetulan anak saya perempuan dan keponakan anak laki-laki dengan usia yang sama. Anak saya suka menanyakan kalau bentuknya beda. Usia 4 tahun. Sudah saya jelaskan karena beda jenis kelamin, tapi dia malah bilang aku pengen kayak gitu, kayak laki-laki, dok. Gimana dok? Ya, itu pentingnya tadi kita menjelaskan gitu. Kalau perempuan nanti fungsinya bisa melahirkan, bisa gimana gitu. Jadi kita menjelaskan fungsinya gitu. Dan kita mencontohkan gitu bahwa ini bunda perempuan. Bunda jadi bisa melahirkan adik, bisa menyusui adik gitu. Jadi peran gendernya itu mulai kita masukkan juga gitu. Kalau pertanyaannya itu, tapi saya pengen kayak gitu. Jadi misalnya dia sebelumnya pengen jadi laki-laki, gimana bro gitu? Ya, berarti kita mulai masih menjelaskan bahwa jenis kelamin kita itu sudah diberikan oleh Tuhan gitu ya. Dan itu adalah keistimewaan dari setiap orang gitu. Tidak bisa kita menggantinya karena setiap orang punya kelebihannya. Oke, baik. Terima kasih. Dok, ini sudah 2024 nih waktunya. Kita masih ada banyak. Gimana enaknya ya? Saya lihat lagi. Oh enggak sih, masih tinggal 3 lagi kok kayaknya. Jadi ada yang sama soalnya pertanyaannya tentang mandi bareng, saya udah jelaskan. Iya, udah ya, udah. Bareng anaknya udah selesai nih kayaknya. Ibu Dokter Iska, kenapa lagi nih? Ini mau bahas nih dok. Bagaimana jika anak yang tidak ketemu ayahnya atau ibunya karena berbagai hal, misal saat lahir ayahnya meninggal, atau beberapa setelah anak lahir ibunya meninggal, seperti itu dok. Apakah ini nanti akan mempengaruhi perkembangan psikoseksualnya? Kemudian apakah peran orang tua yang tidak diketahui anak
karena meninggal tersebut bisa diambil alih oleh saudara ibu atau saudara ayah atau orang tua single parent gitu, Dok. Iya. Baik, terima kasih Dokter Rizka. Jadi kalau misalnya anak itu tidak punya ayah, misalnya anak yatim gitu ya, atau tidak punya ibu gitu, maka peran-peran itu memang harus dialihkan ke yang lain. Jadi misalnya seorang ibu ya, dia suaminya meninggal, maka anaknya ini tetap harus punya figur maskulin gitu ya, figur bapak gitu, bisa kakeknya, bisa pamannya gitu, tapi dia harus punya tetap figur itu. Karena untuk menyeimbangkan dan biar dia juga paham tentang peran gender tadi, ya, mendapatkan figur contoh dan kemudian juga mendapatkan juga perhatian dari sosok yang berbeda, sosok laki-laki dan sosok perempuan itu kan bentuk ininya beda ya, bentuk pendekatannya gitu. Dan itu mempengaruhi nanti perkembangan mereka. Iya, jadi digantikan ya, harus ada yang menggantikan role itu ya. Iya. Oke, ini terakhir nih kayaknya Dok. Soal yang terakhir sekali ini udah dijawab tadi sebelum-sebelumnya. Jadi yang kedua dari terakhir menjadi terakhir. Ibu Valen usia anaknya 13 bulan dan perempuan. Dok, bagaimana jawaban untuk pertanyaannya kalau baby itu gimana caranya masuk dalam perut mami? Itu ditanyakan oleh keponakannya. Itu jawabnya gimana, Dok, baiknya? Iya. Ya, ini seringkali membuat orang tua bingung. Iya. Biasanya tergantung usia anaknya nih. Usia anaknya berapa. Kalau misalnya usia anaknya udah usia 5 tahun, 8 tahun gitu ya, jadi kita bisa jelaskan bahwa bayi itu terbentuk karena ada tadi yang saya jelaskan di slide. Ada sperma dan keluar dari penis, kemudian dia masuk ke vagina dan kemudian mencari mana ya sel telur yang ada di perut mami gitu. Nanti kemudian setelah bertemu masuk deh ke dalam rahim. Nah, nanti di dalam rahim ini kemudian babynya tumbuh jadi besar. Setelah itu baru keluar. Kayak gitu. Jadi kita menjelaskannya seperti itu aja gitu ya. Nggak usah menjelaskan bagaimana caranya. Pokoknya itu keluar sperma dari penis kemudian masuk ke vagina gitu aja. Di dalam ketemu dengan telur dan akhirnya jadi besar gitu ya. Jadi besar di dalam perut mami gitu. Kayak telur ayam ya. Iya. Oke, Dok, kayaknya kita udah selesai nih semuanya terjawab dan banyak sekali ya aspek-aspeknya dan terima kasih juga pada Mam Sendes atas pertanyaannya karena itu benar-benar membuka wawasan dan juga memberi jawaban-jawaban pada Mam Sendes yang lainnya ya. Ini kita ada 100 lebih nih, 120 tadi juga 130-an Mam Sendes yang mendengarkan semua itu tanya jawabnya. Baik Dok, mungkin walaupun sudah tadi dijelaskan berkali-kali dan sudah ada take home message, sekali lagi take home message. Dan intinya apa nih? Kita harus apa nih biar anak-anak kita well informed supaya dia bisa menjaga dirinya, tidak menjadi korban pelecehan seksual dan lain-lainnya. Silakan Dok. Ya, terima kasih Bu Asyanti, Moms and Dad semua. Jadi pendidikan seks pada anak itu penting kita lakukan sejak dini. Kapan sejak dini itu? Tadi saya sudah jelaskan, kita bisa mulai di usia 2 tahun. Ya. Dengan apa? Dengan mengajarkan nama anggota tubuh, termasuk nama organ genitalianya. Kemudian kita ajarkan bagaimana dia menjaga anggota genitalia tersebut, dan juga kita mengkondisikan, kita membangun kebiasaan bahwa mereka harus menghargai organ privasinya. Ketika keluar kamar mandi, mereka harus bisa tertutup gitu ya, tidak sembarang tempat mereka membuka pakaiannya. Dan kemudian kita mesti juga memberikan edukasi seksual itu sesuai dengan tingkat pengetahuan anak dan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Boleh menggunakan gambar gitu ya apabila dirasa susah, terutama untuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus ya. Kemudian untuk anak-anak yang mulai menunjukkan perilaku-perilaku seperti menggesek-gesekkan kelaminnya, memegang-megang kelaminnya gitu ya. Maka kita evaluasi, kita tanyakan kenapa melakukan itu, kemudian kita edukasi bahwa hal itu akan melukai, akan membuat sakit, dan kemudian kita alihkan perhatiannya.
Jangan dilarang. Semakin dilarang biasanya akan semakin sering dia melakukan karena dia menemukan kenyamanan di situ. Kemudian kita berikan dia aktivitas yang banyak supaya dia tidak terpikir untuk melakukan hal itu lagi. Dan kemudian untuk mencegah anak terpapar dengan konten-konten pornografi yang bisa memicu perilaku seksual yang lebih dini atau perilaku seksual yang menyimpang, maka orang tua sebaiknya memasang aplikasi ya untuk menjaga agar anak tidak bisa searching atau mengakses konten-konten yang di luar untuk usianya ya. Kemudian yang berikutnya untuk anak jika diedukasi bagaimana menjaga privasinya, siapa yang boleh melihat, siapa yang boleh memegang payudara, dada, mulut, kemudian kemaluan, pantat, bokong ya, dan juga sentuhan-sentuhan mana yang diperbolehkan. Apa yang dilakukan kalau misalnya ada orang yang menyentuh, ada orang yang ingin melihat, ada orang yang memperlihatkan anggota tubuhnya atau meminta untuk difoto gitu ya anggota tubuh si anak ini dengan pose-pose sensual, apa yang mesti dilakukan? Minta anak untuk melapor, minta anak untuk teriak, untuk lari gitu ya. Jangan sampai mereka takut untuk melakukan hal itu karena itu sangat berbahaya dan itu akan bisa mencegah kejahatan seksual pada seorang anak. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat Ayah Bunda untuk melindungi anak-anak kita dari kekerasan seksual dan untuk menjaga organ privasi mereka, membuat mereka lebih memahami bagaimana menjaga dan menghargai diri mereka. Terima kasih Bu Asyanti. Baik, terima kasih banyak Dokter Eva, Moms and Dad, setuju ya kita banyak mendapatkan cara-cara informasi dan cara-cara di sini di webinar kali ini ya dari Dokter Eva. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas semuanya pemaparannya dan tanya jawabnya. Terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi kapan-kapan ya Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dok.